Awal mulanya, bumi diciptakan dengan begitu indah, dengan segala isinya yang dapat kita manfaatkan, yaitu hasil alamnya. Potensi sumber daya alam yang melimpah di bumi dapat kita manfaatkan. Mulai dari hutan, laut, minyak bumi, batu bara, bahkan hingga emas. Semua kekayaan alam tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia. Coba kalian tengok indahnya pemandangan ini dan udara yang kita hirup secara gratis. Ini merupakan mahakarya Tuhan yang sangat indah. Air yang bersih adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi, apakah sekarang air kita bersih? Banyaknya pembangunan di negeri kita tercinta membuat negeri kita semakin berkembang. Namun, kenyataannya ada dampak yang harus ditinggalkan. Mulai dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Hal itu sangat-sangat merisaukan untuk keberlanjutan bumi kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kimia hijau. Upaya untuk mengurangi adanya polusi di bumi telah dilakukan oleh para ahli. Salah satunya menggunakan pendekatan kimia hijau. Kalau begitu, apa sih yang dimaksud dengan kimia hijau atau green chemistry? Pada dasarnya, pengertian kimia hijau adalah bidang kimia yang berfokus pada pencegahan polusi. Tujuan utama kimia hijau adalah untuk menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman bagi kehidupan. Melalui pendekatan ini, seseorang juga dapat memilih cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesis zat kimia dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Jadi, kimia hijau adalah suatu ide untuk membuat produk atau proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan beragam senyawa yang berbahaya bagi kehidupan manusia serta lingkungan. Kimia hijau ini sering disebut juga sebagai kimia berkelanjutan atau green chemistry juga. Intinya, di sini kimia hijau mencegah polusi dan mengurangi dampak negatif produk serta proses kimia terhadap lingkungan juga manusia. Pada tahun 1998, Paul Anastas bersama dengan John Warner mengembangkan prinsip yang dijadikan sebagai panduan dalam praktek kimia hijau. Ada 12 prinsip kimia hijau yang membahas berbagai cara untuk mengurangi dampak dari produksi bahan-bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Apa saja sih manfaat dari kimia hijau? Yang pertama, lebih ekonomis. Untuk mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis, sebab dengan kimia hijau, biaya produksi dan regulasi akan lebih rendah. Selain itu, ada pun beberapa manfaat kimia hijau adalah mengurangi penggunaan energi, mengurangi limbah produksi, pengurangan kecelakaan, produk yang lebih aman, tempat kerja, dan komunitas yang lebih sehat, perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, mendapat keunggulan yang kompetitif atas produk yang dihasilkan. Kimia hijau bukan hanya terkait dengan penggunaan dan produksi bahan kimia yang aman saja. Yuk kita bahas 12 prinsip kimia hijau. Prinsip pertama, pencegahan. Mencegah timbulnya limbah dalam proses. Jadi, lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis. Karena biaya untuk menanggulangi limbah sangat besar. Prinsip kedua, ekonomi atom.
Pengetahuan mengenai struktur kimia mendukung seorang kimiawan untuk mengkarakterisasi toksisitas dari suatu molekul serta mampu mendesain bahan kimia yang aman. Metode sintesis harus dirancang untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang akan digunakan dalam proses produk akhir. Prinsip ketiga, sintesis kimia yang tidak berbahaya. Sintesis kimia yang tidak berbahaya apabila memungkinkan. Metode sintesis dirancang untuk menggunakan serta menghasilkan zat dengan kandungan lebih sedikit atau tanpa toksisitas terhadap kesehatan manusia, juga terhadap lingkungan. Prinsip keempat, mendesain proses yang melibatkan bahan kimia aman. Tidak semua bahan kimia aman bisa digunakan untuk berbagai produk dan tujuan. Sehingga, jika suatu produk memang perlu menggunakan bahan yang memiliki sifat beracun, diharapkan bisa dikurangi selagi tetap menjaga keefisiennya. Produk kimia yang dihasilkan harus dirancang secara aman untuk memengaruhi fungsi zat yang diinginkan dan meminimalkan tingkat toksisitasnya. Prinsip kelima, pelarut dan alat bantu yang lebih aman. Sebisa mungkin meminimalkan atau menghindari penggunaan bahan pembantu seperti zat pemisah, pelarut, dan sejenisnya. Selain itu, gunakan zat pelarut atau bahan pembantu yang sifatnya lebih aman, yang tidak berbahaya bagi lingkungan apabila harus digunakan. Hal ini agar proses produksi tidak menghasilkan banyak limbah berbahaya. Prinsip keenam, desain untuk efisiensi energi. Persyaratan energi dari proses kimiawi untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan ekonominya. Apabila memungkinkan menggunakan metode sintesis, maka dilakukan pada suhu dan tekanan sekitar. Prinsip ini menekankan keberlanjutan dari produksi, sehingga dalam perkembangannya, energi yang digunakan atau dikeluarkan harus lebih efisien. Maka dari itu, reaksi kimia yang dipilih adalah terkecil energinya. Prinsip ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Prinsip ini menekankan penggunaan bahan dasar yang sifatnya tidak susah diproduksi ataupun dicari. Prinsip ini juga mengedepankan pemakaian bahan produksi yang dapat diperbaharui supaya meminimalisir resiko kerusakan lingkungan. Metode sintesis yang digunakan harus dirancang untuk meningkatkan produk yang diinginkan dibandingkan dengan bahan dasar. Prinsip kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia. Prinsip ini berkaitan lagi dengan efisiensi penggunaan energi, bahan dasar, maupun bahan-bahan kimia pendukung dalam produksi. Penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, atau bahan kimia tambahan yang lain harus dihindari penggunaannya. Tujuannya mencegah limbah berlebih atau berbahaya. Prinsip ke-9, menggunakan katalis. Untuk efektivitas katalis adalah zat yang mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Katalis digunakan untuk bisa meminimalkan energi dan meningkatkan efisiensi. Prinsip ke-10, mendesain bahan kimia dan produk yang terdegradasi setelah dipakai. Prinsip ini didasari harapan bahwa produk-produk berbahan kimia dirancang untuk bisa terdegradasi menjadi limbah yang tidak berbahaya. Dengan begitu, limbah mudah terurai secara alami. Bahan kimia harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan tentunya. Prinsip ke-11, menganalisis secara langsung untuk mencegah polusi. Prinsip ini menegaskan pentingnya analisis mengenai dampak lingkungan, yaitu AMDAL, yang dilakukan secara langsung dan komprehensif. Tujuannya untuk bisa merancang sistem produksi yang minim
bahkan tanpa polusi atau limbah. Prinsip ke-12, mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang digunakan harus aman dengan resiko kecelakaan yang minim. Jadi, selain harus aman dari dampak ke lingkungan, bahan kimia yang dipilih juga tidak memiliki resiko kecelakaan besar saat digunakan dalam produksi, sehingga potensi kecelakaan yang dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan dan api dapat dihindari. Penerapan kimia hijau dalam hal penemuan atau inovasi akan membawa kepada proses dan produk yang aman di dalam ekosistem alami dan mudah terurai sehingga menjadi zat gizi untuk alam dan dapat didaur ulang. Prinsip kimia hijau dapat diterapkan sendiri di rumah, seperti menggunakan bahan kimia secukupnya, membuang bahan kimia pada tempatnya, menyimpan bahan kimia dengan cara yang benar, mengganti bahan kimia yang berbahaya dengan bahan alam yang lebih ramah lingkungan, kemudian menggunakan kembali bahan plastik merupakan wujud dari kontribusi kalian terhadap prinsip kimia hijau. Prinsip kimia hijau sangat memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Contohnya, melalui hidroponik sederhana. Hidroponik adalah metode budidaya tanaman dengan menggunakan air yang diperkaya dengan nutrisi. Ekoenzim dari limbah dapur. Ekoenzim adalah cara pengolahan sampah atau limbah dapur untuk menjadi pupuk tanaman. Dengan metode ini, sampah dapur dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan bau. Prinsip dasar ekoenzim yaitu mempercepat reaksi biokimia, sehingga mempercepat proses pembusukan sayuran dan buah-buahan. Contoh lainnya, penggunaan cat ramah lingkungan. Penggunaan cat ramah lingkungan dan tidak mengandung VOC, zat yang mudah menguap sehingga dapat bersifat berbahaya bagi kesehatan. Berikutnya, kita bisa menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Sebagaimana kita ketahui bahwa plastik ini adalah bahan kimia yang sulit terurai. Namun kini sudah ada produk-produk plastik yang berbahan dari tanaman hasil pertanian, sehingga lebih mudah terurai ketika berada di tanah. Untuk memulai menggantikan plastik yang berasal dari petroleum, beberapa produk plastik ramah lingkungan tersebut dibuat dari hasil pertanian seperti jagung, kentang, dan gula dari buah bit. Dalam hubungannya dengan keamanan pangan, konsep kimia hijau diterapkan dengan konsep pertanian berkelanjutan atau kita kenal dengan sustainable agriculture untuk mengurangi dampak buruk penggunaan zat-zat kimia untuk lingkungan pertanian. Menggunakan energi alternatif sebagai pengganti sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti biogas, biodiesel, biofuel, dan lainnya. Kemudian kita dapat menerapkan prinsip 3R dalam penggunaan energi, yaitu reuse menggunakan kembali, recycle daur ulang, dan reduce mengurangi. Penerapan teknologi daur ulang pelarut organik yang digunakan untuk langkah-langkah pembuatan zat kimia, seperti pada sistem fermentasi, ekstraksi, pembentukan, dan tahap akhir produk. Pelarut-pelarut yang berbahaya bagi lingkungan diganti dengan pelarut yang ramah lingkungan seperti jenis dari sow-methyl ester dan laktat ester yang berasal dari kedelai yang mampu menggantikan pelarut yang merupakan turunan produk minyak bumi terklorinasi. Demikian materi tentang kimia hijau. Semoga bermanfaat.